di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya Anda sukses dan luar biasa. Tirtamas Indostosa adalah perusahaan yang lebih dikenal dengan nama TIS. Kami berdiri di Jakarta, Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020 di Jakarta, Indonesia. Kita perusahaan masih baru, namun dalam waktu 2-3 tahun ke depan, perusahaan kami akan ada di mancanegara. Artinya perusahaan kami akan go internasional. Kenapa? Karena kami memiliki berbagai macam alasan yang sangat baik sekali. Dan di sini saya ingin memperkenalkan perusahaan TIS atau Tirtamas Indostosa dengan motonya yaitu adalah Zero Complaint dan melayani dengan segenap hati. Mengapa? Karena saya belajar dari pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang lain, artinya ya banyak perusahaan yang memiliki produk yang bagus, memiliki sistem yang baik, tapi tidak memiliki pelayanan yang baik. Semuanya itu akan membuang sia-sia teman-teman semuanya. Namun di sini TIS memiliki 3 visi misi utama, ya, yaitu adalah apa aja? Yang pertama, kami memiliki produk yang sangat baik sekali untuk dikonsumsi sehari-hari dan memiliki banyak sekali manfaat. Dan tentunya produk-produk kami ini sangat-sangat berguna bagi masyarakat semuanya pada umumnya. Bisa digunakan dari orang yang paling bawah, tingkat paling bawah, menengah, sampai dengan atas. Artinya kita reputable, gitu ya. Dan yang kedua, kita adalah affordable, ramah di kantong. Dan yang ketiga, kita ini adalah acceptable. Artinya acceptable itu adalah apa? Dapat diterima di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga dalam beberapa bulan kami telah mengantongi berbagai macam sertifikasi, tentunya untuk membuat para mitra-mitra kami dan para konsumen aman dan nyaman, dan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum di Indonesia. Sertifikat yang telah kami kantongi dalam perusahaan yaitu adalah Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau yang lebih dikenal dengan SUPL, dan Tirtamas Indostosa telah tergabung ke dalam asosiasi AP2LI. Dan untuk sertifikasi produknya, tentu saja kami telah mengantongi yaitu BPOM, standar khusus untuk produk yang layak konsumsi dan pastinya aman. Dan kemudian kami memiliki HACCP, GMP, ISO 22000, MUI, halal, dan bahkan uji klinis dari Saraswati dan COA, yaitu Certified of Analysis, gitu ya. Itu sangat dipentingkan dan sangat diperlukan buat semuanya. Dan yang kedua, visi misi daripada TIS adalah memberikan edukasi. Nah, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki kecerdasan dan memiliki wawasan yang luas, terutama dalam sisi bisnis. Maka kami ingin memberikan edukasi bagi para generasi muda untuk menjadi young entrepreneur atau pengusaha muda atau pebisnis muda. Caranya bagaimana? Kami telah mendirikan sebuah support system yang dinamakan adalah TIS Success Network, yang dimana kami memiliki program-program yang sangat luar biasa sekali untuk memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, event-event, dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat ini Anda dapat mengikuti yaitu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat lewat Zoom meeting kami. Dan yang ketiga, dalam era pandemik saat ini teman-teman, banyak perusahaan yang telah menutup kantornya. Bahkan banyak pabrik dan perusahaan multinasional telah menutup pabriknya dan kantornya. Namun TIS di sini membuka perusahaan, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang telah membutuhkan, tentunya dengan support system yang jelas. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana, di seluruh Indonesia, saya mengundang Anda semuanya untuk bisa bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, untuk bisa menikmati produk yang baik, untuk bisa menikmati kesuksesan dan menjadi seorang entrepreneur sejati di dalam dunia bisnis penjualan langsung. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya setanah air, yang paling penting adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great.
Jangan hanya menjadi pengamat sejarah, namun jadilah pencetak sejarah. Karena TIS akan mencetak sejarah baru dimulai dari Indonesia. See you on the top. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Sukses buat Anda semuanya. Salam dari saya, CEO selaku founder TIS, Tirta Mas Indonesia Cahyadi Trisno. Sekian dan terima kasih. Together is success. Semangat pagi, T-Star. Bertemu lagi ya dengan saya Fitri Maliani, Head of Customer Relation yang bertugas sebagai host T-Star Orientation pada hari ini. Selalu semangat nih ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, tentunya dari pembicara kita yang sangat luar biasa. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan yang menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami pada malam hari ini. Tema kita pada hari ini apa sih, ya kan? Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana cara menjaga dan merawat liver Anda agar tetap sehat. Liver ini adalah salah satu organ ya yang dikenal atau familiar nih ya dengan sebutan hati. Nah, hati ini penting untuk tubuh kita. Katanya kalau hatinya sakit nih ya, ini tanda-tanda bahaya ya, lebih bahaya dari sakit hati ditinggal pas lagi sayang-sayangnya nih ya. Bercanda ya, jangan terlalu serius ya kan, supaya sehat dan gak stres. Itu juga dapat loh memicu beberapa macam penyakit loh gitu. Nah, sebelum acara ini mulai ya, kita lihat nih tadi video yang sudah ditampilkan. Tis itu soft opening ya, tanggal 20 Agustus 2020. Nah, sangat luar biasa ya, antusiasnya sangat banyak sekali gitu kan. Hari ini kita sudah menjalankan gitu ya training di Zoom meeting kita setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, tidak bosan-bosan nih ya saya mengingatkan apa sih ya kan misi gitu kan dari TIS gitu kan. Nah, ini TIS ini memiliki support system yang disebut dengan TSN. Apa sih TSN? TSN ini adalah TIS Success Network. Nah, ini adalah support system yang dibentuk oleh TIS sebagai platform atau fondasi untuk memperkuat jaringan Anda tentunya. Dan sebagai bentuk dukungan dan komitmen dari TIS kepada mitra usaha untuk memberikan edukasi dan pelatihan ya, menjadi seorang entrepreneur yang sukses khususnya di dunia network marketing. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kita nih ya, baiknya kita dengarkan dulu motivasi dari seorang CEO kita yang sangat sukses ya, khususnya di dunia network marketing ini. Silahkan kita panggil Bapak Cahyadi Trisno SE selaku CEO dan founder dari TIS. Ya, saya udah kembali ya. Jadi apa kabar teman-teman semuanya ya, TIS Star ya. Saya yakin Anda semuanya sukses dan luar biasa. Jadi hari ini seperti biasa saya ingin memberikan sedikit tips sebelum nanti masuk ke dalam acara utama, main acara gitu ya. Bintangnya adalah dokter kita ya, dokter Ita. Saya adalah jadi itu pemain cadangan. Tapi saya punya tips buat teman-teman semuanya nih, buat para pioner terutama ya, buat para leader kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya mohon teman-teman semua, para pioner-pioner, Bunda Ida, Bunda Ayu, Pak Rendra dan kawan-kawan semuanya boleh tolong di open kamera. Ya. Ya, silahkan. Supaya saya bisa melihat kecantikan dan kegantengan Anda semuanya. Nah, ayo dibuka kameranya sebentar aja ya kan, supaya kita bisa lihat nih wajah-wajah tampan dan cantik-cantiknya pada malam hari ini. Kita punya keluarga nggak ada yang jelek, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Nah nih Bu Ida udah buka kamera, Pak Rendra. Ya, udah semua ya. Udah semua? Belum.
Pak Abu buka kameranya Pak. Nah, kelihatan kan nih Pak Abu nih wajah gantengnya nih. Ibu Tanti, Ibu Diana, Pak Luis ya. Ayo. Oke, yuk buka kamera ya, open kamera ya. Ya, oke, teman-teman semua, sebelum mulai acara utama, saya ingin memberikan tips dan saya ingin memberikan sedikit pengalaman saya pribadi, gitu ya. Pengalaman saya pribadi bukan teori, tapi memang apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan selama 20 tahun ini. Ini adalah tahun ke-20 saya menjalani dunia penjualan langsung. Jadi selama 20 tahun ini ya sudah lumayan cukup banyak saya mencetak leader. Sekali lagi, mencetak leader bukan membajak atau meng-hijack atau meng-hire leader, tapi kita mencetak leader. Itu yang paling penting. Kenapa kita bisa mencetak leader? Karena kita tahu sistemnya. Kita tahu bagaimana cara membina. Kita tahu cara bagaimana merekrut. Kita tahu caranya bagaimana untuk total football. Nah, itu paling penting. Itu adalah materi saya di minggu yang lalu ya teman-teman semuanya ya. Nah, hari ini saya ingin memberikan materi singkat aja, yaitu adalah tips mudah memasarkan, bagaimana memasarkan BMax Evo. Jadi temanya adalah tips mudah bagaimana untuk memasarkan produk kita BMax Evo. Saya lihat ya, namanya market, namanya produk gitu ya. Ada yang merasa gampang sekali, ada yang merasa sulit, ada yang merasa ya lumayan deh gitu ya. Jadi masing-masing orang dengan kemampuannya, dengan skillnya, dengan pengalamannya, dengan koneksinya, dengan jam terbang, itu semuanya berpengaruh teman-teman semuanya. Tapi hari ini saya membuka rahasia. Sebenarnya nggak sulit gitu loh ya. Kalau nggak tahu, sulit. Tapi kalau kita punya kuncinya, nggak sulit. Sama seperti buka pintu. Kalau kita nggak punya kuncinya, ya nggak bisa kebuka pintunya. Tapi kalau kita punya kuncinya, just klik aja, puter aja, maka pintunya akan terbuka. Itu maksudnya. Jadi hari ini, bagaimana tips mudah untuk memasarkan produk BMax Evo. Yang paling penting adalah teman-teman semuanya adalah psikologi market harus dirubah. Sekali lagi apa teman-teman? Psikologi market. Semuanya berhubungan dengan psikologi. Susah atau mudah, berat atau ringan, itu semuanya dari psikologi. Ya. Jadi caranya bagaimana? Cuma 2 caranya, teman-teman semuanya. Gampang sekali. Cara cuma berapa? Cuma 2. Yang pertama adalah apa? Ini pasti dan ini sudah doktrinal, sudah hukumnya sudah pasti. Kenapa? Anda bisa berhasil menjalankan sebuah bisnis kalau Anda itu yang pertama ada trust the company, percaya kepada perusahaannya. Kedua, percaya kepada produknya, trust the product. Yang ketiga, trust the sistemnya, percaya sama sistemnya. Kalau ketiga hal itu sudah dilakukan, maka Anda sudah separuh berhasil, teman-teman semuanya. Nah ini, ya, ini adalah yang pertama, trust the company, trust the product, trust the system. Nah, yang kedua ini nih, yang mungkin saya yakin teman-teman semuanya banyak yang tahu, tapi tidak melakukan, dan mungkin ada beberapa juga yang tidak tahu. Tapi hari ini saya mau buka semuanya. Ini adalah hal sendiri yang saya lakukan selama 20 tahun, bagaimana caranya saya membesarkan perusahaan-perusahaan, bisa mencetak leader-leader dengan penghasilan puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah, bahkan lebih daripada itu. Bagaimana caranya? Dengan 2 poin ini salah satunya. Gitu ya. Kalau mau lebih jelas, nanti bisa ikut training saya ya pastinya ya. Oke, langkah yang kedua itu apa? Gampang. Teman-teman semuanya, pernah dengar nggak kalau misalnya kalau kita sebut pasta gigi, biasanya orang zaman dulu langsung sebut apa namanya? Mereknya, brandnya apa? Pepsodent. Ya. Betul nggak? Betul. Kalau kita ngomong ya saat ini apa? Minuman, air mineral, ngomongnya apa? Aqua. Betul nggak? Bu, Pak, Aquanya. Padahal bukan Aqua mereknya. Mungkin apa? Aqui atau siapa? Aquo gitu ya kan, saya nggak tahu gitu loh. Tapi tetap Aqua. Dan satu contoh lagi yang saya ambil adalah kalau kita ibu-ibu nih ya, terutama ibu-ibu ya,
mau belanja di minimarket atau mau belanja di supermarket gitu ya, atau di toko-toko, mau beli toples gitu ya, pasti ngomongnya apa? Tupperware. Itu Tupperware ya? Tupperware ya? Padahal belum tentu, banyak produk lain gitu ya yang lebih yang setara atau bahkan lebih bagus daripada itu. Kenapa? Itu kenapa bisa terjadi, teman-teman semuanya? Itu yang disebut dengan yang namanya branding, atau yang kita sebut brand awareness. Brand awareness itu adalah sangat penting bagi sebuah produk apapun. Nah, brand awareness itu penting sekali, bisa menjadi wibawa sebuah produk, ya teman-teman semuanya. Nah, caranya gimana? Gampang banget kok sebenarnya. Kalau misalnya zaman dulu kita udah memasuki era teknologi ya, era digital, semuanya digital gitu ya. Nggak usah harus bertemu langsung, semuanya sekarang bisa tatap muka gitu ya. Yang lagi di Papua, yang lagi di Singapura, yang lagi di Zimbabwe, semuanya bisa tatap muka langsung. Semuanya bisa ketemu langsung. Itu teknologi yang menyatukan kita, sosial media dan lain-lain semuanya. Jadi pergunakan itu dengan baik, teman-teman semuanya. Caranya gampang. Bagi Anda yang gaptek, nggak ada masalah. Pak, saya gaptek, saya nggak ngerti. Gampang sekali. Pas gaptek, tapi tetap bisa gunakan WA toh. Gaptek tapi masih tetap bisa menggunakan WA. Ini yang paling penting. Jadi yang pertama adalah, maksudnya adalah menjadi brand ambassador bagi diri sendiri. Itu penting. Ya, brand ambassador jadi diri sendiri. Dari diri sendiri. Nggak usah pasang iklan, nggak usah pasang iklan di koran, mahal-mahal, reklame, mahal-mahal. Tujuan orang pasang iklan apa, teman-teman semuanya? Bayar mahal-mahal, ya kan? Sehari, 2 hari, hitungannya per ukuran sekian dan sekian, aturan pemerintah gitu ya, aturan pemerintah daerah, Pemkot. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya dilihat orang, supaya dikenal orang, supaya diingat orang. Itu tujuannya, supaya dikenal, diingat sama orang. Benar nggak, teman-teman semuanya? Nah, jadi kita rubah mindset kita, psikologi marketnya dengan apa? Menjadi brand ambassador dengan cara seperti apa? Gampang, memasang PP, profile picture atau display picture produk, atau kita sedang memegang produk di DP Anda masing-masing, di WA Anda masing-masing. Itu poin paling penting. Saya perhatikan. Hanya sedikit yang melakukan itu. Padahal itu impact-nya sangat besar sekali, teman-teman semuanya. Bayangkan ya. Jadi itu yang pertama ya, saya sampaikan. Jadi kalau 1 orang, 2 orang mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau 10 orang menyampaikan kepada 10 orang di bawahnya, menyampaikan kepada 10 orang lagi di bawahnya, terus lakukan seperti itu, maka brand ini akan terkenal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Ya, ini namanya brand awareness. Yang diketahui orang, bahkan ada juga orang yang nggak tahu. Jadi jangan sungkan-sungkan, teman-teman semuanya. Bangga dengan produk kita, bangga dengan perusahaan kita. Pasang display, ada produknya, atau Anda sedang memegang produknya. Nah, yang kedua ya, itu adalah yang pertama, poin yang kedua ya, foto memegang produk di Max Evo. Artinya apa? Bangga akan produk. Yang penting. Contohnya Anda dapat HP, Anda pegang foto sambil pegang HP. Artinya ada apa? Anda bangga memegang HP. Jadi pada saat Anda foto, Anda memegang produk di Max Evo, image-nya adalah apa? Psikologinya adalah apa? Anda bangga akan produk tersebut. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Posting di sosmed Anda, ya, sosial media, artinya adalah di WA status, di Facebook, di IG, maupun dimanapun juga, setiap hari. Ya, setiap hari. Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian psikologi, selama 60 hari, sekali lagi, 60 hari atau ekuivalen dengan 2 bulan, berturut-turut Anda melakukan ketiga hal tersebut. Mungkin sekali kalau Anda pasang itu, orang nggak peduli. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, orang nggak peduli. Tapi di hari yang ke-20, 21, 22, sampai 30, sampai 60 hari, orang akan penasaran.
Contoh. Anda mungkin sering buka sosial media ya, atau marketplace. Marketplace, kita sebut marketplace ya. Sebut marketplace A. Saya nggak boleh sebut, nanti saya disangka saya di-endorse. Marketplace A, gitu ya. Anda tiap hari lihatnya iklannya apa? Kuali gitu yang ibu-ibu ya. Tiap hari lihatnya kuali terus. Hari pertama mah dicuekin, di close. Hari ke-30 Anda lihat kuali. Gue penasaran juga nih ya sama nih kuali gitu ya. Kayaknya ini kuali kayaknya harusnya bagus nih ya. Tiap hari muncul nih ya kan. Tiap hari, iseng tanya harganya berapa sih? Fungsinya apa sih? Akhirnya pesan. Itu yang dimaksud dengan konsistensi. Merubah psikologi market. Itu harus kita rubah teman-teman semuanya. Caranya gampang sekali. Itu cara paling mudah teman-teman. Nah, lakukan hal tersebut ya. Ketiga hal tersebut di atas gitu ya. Secara 60 hari minimal berturut-turut, maka Anda akan merasakan perubahan yang signifikan. Ini ilmu pasti, teman-teman. Yang saya ajarkan ini ilmu pasti, bukan coba-coba, atau bukan saya baru dapat ilham semalam, enggak. Ini adalah sudah dilakukan banyak orang sukses, banyak orang berhasil melakukan hal ini. Terus menerus. Coba lakukan ini, duplikasikan ke bawah jaringan Anda, sampaikan dengan cara yang paling mudah, lakukan dengan masif. Maka Anda akan lebih mudah sekali untuk penetrasi masuk ke dalam market tersebut. Nah, ini adalah tips dari saya. Ya, semoga berguna bagi para pioner, bagi para leader semuanya. Jadi nggak perlu nunggu hal yang susah, hal yang mudah ada di depan mata kita. Tergantung kita mau apa tidak mau, gitu ya. Bukan bisa apa tidak bisanya, tapi mau apa tidak mau. Kalau Anda memang percaya dengan produk, kalau Anda memang mencintai produknya, kalau Anda memang percaya dengan bisnisnya, percaya dengan perusahaannya, yakin 100%, lakukan cara-cara tersebut. Setelah cara ini langsung do it. Ya, jangan pernah tunda lagi, langsung do it. Lihat hasilnya nanti. Just follow the system. Itu aja pesan dari saya. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi ke host kita, Bu Fitri. Terima kasih Bapak Cahyadi Trisno, CEO kita yang sangat luar biasa ya. Nih, Bapak Cahyadi ini memang benar pencetak leader-leader sukses, dan tentunya ya Pak Cahyadi ini sudah melanglang buana ya, sudah track recordnya tidak bisa lagi diragukan gitu, karena sudah mendapatkan penghargaan di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Nah, jadi harus nih ya TIS beliau bentuk penuh dengan penghargaan tentunya ke depannya. Nah, jadi follow the system juga jangan lupa ya. Itu adalah kunci suksesnya dari TIS. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan bahas nih tentang bagaimana cara menjaga dan merawat liver agar Anda tetap sehat. Akan banyak ilmu nih ya yang disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Dr. Ita, Medical Doctor TIS. Seorang dokter muda ya, cantik, berprestasi, dan sudah berpengalaman di bidang kesehatan tentunya. Dan beliau ini sama memiliki moto kita ya, seperti kita gitu ya, moto seorang dokter yaitu melayani dengan segenap hati. Maka dengan itu Dr. Ita bersedia nih bergabung dengan TIS untuk memberikan edukasi yang bermanfaat tentunya seputar kesehatan gitu. Nah, ayo kepada para partisipan yang hari ini hadir dan mendengarkan Zoom meeting kita, jika ada pertanyaan kita akan buka ya sesi Q&A. Jadi mari kita simak dengan baik penyampaian dari Dr. Ita. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau by chat juga bisa, nanti kita akan tanyakan langsung nih ya kepada pakarnya. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Dr. Ita untuk mempersembahkan materinya hari ini, bagaimana cara menjaga dan merawat liver Anda agar tetap sehat. Silahkan Dr. Ita. Padi, selamat malam. Bu Mega, selamat malam. Malam, Dok. Malam, Dr. Malam. Ita. Wah, hari ini banyak banget nih partisipannya nih ya. Ada 23 nih. Berarti pada antusias. Mudah-mudahan temanya hari ini bisa ngebantu, bisa bermanfaat buat semuanya ya. Ya. Hari ini kita bakal bawain tema yang mungkin cukup
jarang dibahas, nggak sefamiliar organ-organ tubuh lain seperti jantung, otak, mungkin itu kita udah sering dengar, udah sering bahas paru-paru. Nah ini saya mau bahas salah satu organ yang sangat penting sebenarnya. Organ ini termasuk organ terbesar loh di tubuh kita, termasuk organ vital. Jadi cuma mungkin banyak orang yang nggak terlalu familiar. Gimana sih caranya kita ngejaga atau gangguan apa sih biasanya yang terjadi pada organ ini? Nah ini tuh jarang terjadi. Makanya di sini saya mau bagi ilmu tentang organ ini, yaitu organ liver, supaya Bapak Ibu bisa cegah dari sekarang penyakit-penyakit yang nantinya berhubungan sama liver, ataupun bisa menjaga dan merawat livernya dari sekarang. Nah, hari ini tema kita adalah bagaimana cara menjaga dan merawat liver Anda agar tetap sehat. Jadi harus dijaga dari sekarang ya, dari dini, dari muda pun. Jadi nggak cuma Bapak Ibu yang udah tua pun, kita nih yang masih muda, termasuk saya, termasuk Pak Adi, Bu Mega, Kak Fitri, semua kita harus jaga liver kita dari sekarang ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita. Jadi di hari ini saya akan ngebahas tentang liver, jadi gimana nanti mulai dari fungsinya apa aja sih. Jadi biar Bapak Ibu ada gambaran nih, kalau misalnya kita tahu fungsinya kan kita mau aware untuk kita ngejaga, oh ternyata dia itu penting, jadi kita harus jaga dia. Nah, terus nanti saya juga bakal bahas gangguan-gangguan apa, penyakit-penyakit apa yang ada yang berhubungan sama liver. Terus gimana sih cara kita mencegahnya? Nah, itu yang paling penting nanti ya. Oke, kita mulai dari sedikit aja ngebahas tentang anatomi liver biar tahu liver tuh apa sih sebenarnya, ada di mana sih di tubuh kita. Dan ada salah satu organ juga yang terkait erat banget nih sama organ liver, yaitu empedu. Nah, empedu itu kan kita sering dengar tuh. Nah, empedu ini juga sangat berkaitan erat sama liver, di mana mereka tuh hubungannya saling sinergis gitu. Nanti kita bahas sedikit di belakang ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya. Jadi ternyata si liver ini, si hati kita ini punya banyak sekali fungsi di tubuh kita loh. Apalagi fungsi-fungsinya itu sangat amat penting. Jadi makanya kita perlu tahu nih. Nah, yang pertama dia itu punya fungsi untuk menghancurkan sel darah merah. Jadi di tubuh kita, darah kita itu ada banyak kan, Bapak Ibu pasti tahu lah ya, ada sel darah putih, ada sel darah merah. Nah, ternyata sel darah merah itu di tubuh kita itu diregenerasi terus-menerus. Jadi dia sel-sel yang udah tua, sel darah merah yang udah tua itu harus dihancurkan, nanti digantikan lagi sama yang baru. Nah, proses ini tuh adanya di liver. Nah, si liver ini yang kerja untuk ngehancurin sel darah merah kita. Perubahan warna pada urin dan feses. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya warna urinnya berubah nih, nggak seperti normal, atau warna fesesnya berubah, itu mesti curiga ada gangguan di liver gitu. Jadi harus waspada nih dari sekarang nih, udah mulai ditanamkan, oh berarti salah satu gejalanya nih, kita harus perhatiin nih urin sama feses kalau berubah itu warnanya, itu berarti ada gangguan gitu. Nah, selain itu masalah pada hati juga biasanya ada perubahan warna pada mata dan juga pada kulit. Nah, selanjutnya organ liver ini juga ternyata penting banget. Dia tuh salah satu organ yang utama yang untuk detoksifikasi di tubuh kita. Nah, selain itu dia juga untuk memproduksi protein. Jadi protein ini salah satu organ yang bertanggung jawab untuk produksi protein. Biasanya tubuh kita bisa jadi bengkak-bengkak. Contohnya perutnya jadi bengkak, isinya air. Terus kakinya juga jadi bengkak. Nah, itu biasanya tanda juga bahwa kita ada gangguan di liver. Jadi bukan cuma gangguan ginjal yang bikin kaki bengkak atau yang bikin perut bengkak. Jadi gangguan di liver pun juga bikin perut dan juga kaki kita bisa bengkak gitu. Nah, selain dia produksi protein, ternyata dia juga metabolisme protein. Jadi, protein yang kita makan dari asupan sehari-hari kita makan daging, kita makan ikan, makan kacang-kacangan, tahu, tempe, itu semua ada proteinnya. Itu semua dimetabolisme oleh hati. Nah, selain itu juga untuk penyimpanan nutrisi. Nah, selain dari fungsi-fungsi yang tadi, hati juga ternyata yang tadi saya bilang, dia punya berkaitan erat secara sinergis sama empedu. Nah, dia juga berperan dalam produksi cairan empedu, di mana cairan empedu ini kan sangat penting ya untuk proses pencernaan makanan. Dia itu yang salah satu dia itu yang mencerna lemak gitu. Selain produksi cairan empedu, jadi dalam proses pencernaan lemak dia juga penting. Jadi dia bertanggung jawab terhadap produksi kolesterol dan juga trigliserid. Nah, jadi ini ada kaitannya kalau misalnya kita makan berlemak
nya berlebihan sampai kita tes di darah dan kolesterol kita dan triglyceride kita tinggi tuh berarti hatinya tuh kerja keras banget, liver kita tuh kerja keras banget. Nah, selain itu hati juga dia memproduksi hormon pertumbuhan untuk anak-anak. Jadi makanya kenapa hati ini dari segitu banyak fungsi-fungsinya itu semuanya itu fungsinya itu sangat vital di tubuh kita gitu loh. Jadi alangkah baiknya kita bisa jaga. Nah, ini pemeriksaan dari hati. Jadi ada namanya pemeriksaan fungsi hati. Karena kan tadi saya bilang jadi fungsinya hati sama fungsinya empedu itu mereka saling berkaitan. Nah, ini kita sekarang masuk ke gangguan-gangguannya. Oke, pertama apa sih gejalanya sebenarnya kalau kita ada gangguan liver? Nah, tapi yang paling spesifik yang tadi saya bilang yang pertama, jadi ada sakit kuning, kulit kita berubah, mata kita berubah jadi warna kuning, sakit perut di sebelah kanan atas, terus mual muntah, bengkak-bengkak di tangan, kaki. Nah, itu harus waspada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tahapan kerusakan hati, jadi dari mulai hati, liver, organ yang sehat seperti ini, apabila sudah terjadi kerusakan jaringannya sampai semua, nah itu bisa terjadi yang namanya sirosis. Nah, ini penyakit yang paling umum dari liver. Nah, makanya ini bahaya banget. Untuk hepatitis B dan hepatitis C ini bahaya banget. Nah, ini sirosis yang tadi. Jadi ini tahap di mana kerusakan hatinya sudah total. Ya, ini tuh irreversible nih Bapak Ibu nih. Ini nggak bisa sembuh kalau udah sirosis kayak gini. Tadi yang saya bilang paling banyak terjadi akibat virus hepatitis B dan C. Terus alkohol. Nah, alkohol juga karena alkohol itu kan awalnya itu sangat beresiko buat terjadinya alcoholic fatty liver. Jadi pasti udah pada sering denger ya kalau misalkan orang minum alkohol tuh awas livernya kena. Nah, itu. Nah, ini selanjutnya kalau sudah sampai sirosis itu bisa berkembang menjadi kanker. Nah, kanker yang paling banyak terjadi itu yang jenisnya hepatocellular carcinoma. Nah, ini tuh merupakan komplikasi akhir dari penyakit serius dari hepatitis kronis, terutama sirosis yang terjadi karena virus hepatitis B dan C. Nah, ini fatty liver. Nah, ini bisa dilihat nih bentuknya nih dari yang normal, dia jadi livernya itu tertutupi oleh lemak. Kolestasis. Jadi kolestasis ini penyakit yang pada hati yang disebabkan aliran empedu yang tersumbat. Jadi kolestasis ini merupakan keadaan akibat kegagalan produksi atau pengeluaran empedu. Nah, biasanya kalau orang yang menderita kolestasis ini akan terjadi gangguan penyerapan vitamin A, D, E, dan K karena vitamin ini bisa diserapnya oleh lemak. Jadi ini vitamin-vitamin yang diserap oleh lemak. Kalau misalnya kita ada gangguan di sumbatan di empedu atau di kantungnya ataupun di salurannya, itu bisa terjadi gangguan penyerapannya. Nah, ini selanjutnya ada penyakit lain yaitu hemakromatosis. Ini merupakan penyakit genetik ya, jadi dia penyakit bawaan. Ini jarang banget terjadi, cuma ini memang salah satu dari gangguan dari organ liver, di mana ada kelainan genetik, dia kelainan memetabolisme zat besi. Penyakit-penyakit yang sebenarnya itu nggak asing ya sama kita ya, karena dari kehidupan kita sehari-hari pasti sering dengar, oh iya ada orang temen yang kena gangguan liver, sirosis, tiba-tiba udah parah, udah nggak bisa diselamatin lagi, atau misalnya nggak ada obatnya, harus cangkok hati biasanya gitu kan, dokter ngancurinnya kalau udah sirosis. Nah, jadi sebelum kita sampai ke sana, lebih baik kita jaga dari sekarang liver kita, hati kita, supaya jangan sampai terjadi gangguan-gangguan yang tadi udah saya jelasin. Nah, selanjutnya melindungi diri dari paparan beracun. Nah, ini kalau kita udah mencegah semuanya dengan baik, nah kita perlu cegah juga gimana caranya dari dalam diri kita supaya bisa hati kita lebih terjaga lagi. Nah, ini jadi suplemen kesayangan kita nih, jadi semua pasti udah pada minum, saya juga udah minum. Jadi ini suplemen kesayangan kita, Bimax Evo ini, dari segitu banyak kandungan-kandungan di dalamnya, ternyata dia tuh punya sifat antioksidan yang tinggi, yang bisa ngelindungin hati kita juga gitu, kalau kita minum rutin nih setiap hari nih. Nah, ini kan tadi kandungan-kandungannya nih, semuanya nih dari Korean white ginseng, ava, spirulina, vitamin C, zeaxanthin, L-glutathione, fish collagen, kiwi. Nah, ini semua tuh kalau dikombinasiin ternyata dia tinggi antioksidan. Dimana kalau antioksidan tinggi itu bagus untuk organ tubuh kita, gitu. Jadi untuk semua sistem tubuh kita termasuk hati. Nah, ini jadi memang ada beberapa penelitian bahwa salah satu
ingredientsnya Aphanizomen nonflows aquae ini ternyata dia itu kaya protein yang merupakan sumber glikogen yang digunakan oleh hati untuk energi. Nah, jadi ini secara nggak langsung emang juga dia bantu hati kita ya. Jadi si ava ini dia punya glikogen yang tinggi untuk hati kita bisa gunain sebagai energi. Nah, ada lagi selanjutnya spirulina. Nah, spirulina ini dia memperbaiki profil lipid. Jadi dia itu nurunin kolesterol, nurunin LDL, trigliserid, pokoknya yang jahat-jahat diturunin, dan dia ningkatin HDL nih. HDL itu kan kolesterol baik nih. Nah, jadi dia ngebantu kerjanya si hati, karena kan yang tadi dijelasin di awal bahwa kalau hati itu dia juga bertanggung jawab terhadap proses terbentuknya trigliserid, kolesterol. Nah, kalau misalnya semua trigliserid kolesterol kita tinggi, kita beresiko juga jadi fatty liver. Nah, spirulina ini bisa mencegah, bisa menurunkan, bisa membantu memperbaiki. Jadi secara nggak langsung bisa menjaga hati kita supaya nggak kena fatty liver. Nah, ini spirulina juga, nah ini penelitiannya juga dari systematic review ya. Jadi penelitiannya dari 2019 pada tahun 2019. Nah, ini penelitiannya dikatakan bahwa spirulina bisa menurunkan berat badan pada pasien obesitas. Nah, tadi kan obesitas itu beresiko ya untuk terjadinya gangguan hati. Yang pertama terjadi fatty liver, yang selanjutnya beresiko terjadi sirosis. Nah, jadi kalau misalnya spirulina ini dia bisa bantu untuk nurunin berat badan pada pasien obesitas, maka juga bantu untuk mencegah terjadinya sirosis hati. Nah, selanjutnya Korean white ginseng ini juga menurut penelitian yang tingkatnya cukup tinggi, yaitu meta-analisis pada tahun 2016. Jadi dia dikatakan bahwa dia itu punya efek untuk nurunin resiko kanker. Nah, tadi saya bilang kan penyakit hati tadi semuanya itu ujung-ujungnya kalau udah sirosis beresiko jadi kanker. Nah, di sini Korean white ginseng punya resiko dia punya efek menurunkan resiko kanker. Nah, Bapak Ibu, jadi segitu banyak ternyata manfaat dari suplemen kita nih. Nah, suplemen kita si Bimax Evo ini kalau kita minum setiap hari secara rutin, nggak ada yang instan ya, jadi semua harus diminum secara rutin sejak sekarang, sejak muda. Nah, dia punya efek yang sangat baik untuk liver kita, secara nggak langsung dia tinggi antioksidan, bisa nurunin berat badan, nurunin profil lemak di tubuh kita, jadi sehingga bisa ngelindungin hati kita, ngelindungin liver kita, supaya tetap sehat dari sejak dini gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, Bapak Ibu minum aja Bimax Evo setiap hari, semoga dengan minum Bimax Evo, semuanya bisa tetap terjaga organ-organ tubuh kita, terutama organ liver kita. Thank you. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan, boleh habis ini kita bakal ada sesi Q&A. Saya balikin dulu ya ke host kita, Ibu Fitri. Terima kasih Dokter Ita, pemaparan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita tahu nih ya bagaimana cara menjaga dan merawat liver kita agar tetap sehat tentunya. Nah, kita akan buka sesi Q&A. Sebelum kita buka sesi Q&A nih ya, nanti mungkin ada yang tanya ya, atau raise hand bisa, nanti Ibu Arsyana bisa bantu. Dipantau ya siapa yang raise hand nanti, atau bisa melalui chat juga bisa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A ini, saya juga tidak lupa selalu ingatkan ya, goals promo yearly point reward kita, Go Japan dan Go Alphard. Mari kita sama-sama promosikan program yearly point reward kita. Karena sebentar lagi nih ya udah menjelang akhir tahun, udah tinggal menghitung hari aja ya. Jadi kita harus punya goals ya di tahun ini, tentunya sudah juga mapping untuk tahun depan ya, untuk arah suksesnya kita bersama. Nah, Dok, ini udah ada 2 pertanyaan nih Dok ya yang masuk ke chat ya, chat pribadi gitu ya Dok. Tadi ini ya Dok mengenai feses gitu ya, feses dan urin yang berubah warna gitu ya Dok. Kalau fesesnya itu berubah warna jadi hitam atau biru metalik ya biasanya ya. Nah, itu apakah ada gangguan liver juga Dok? Bisa dikatakan gangguan liver juga atau bagaimana? Atau karena konsumsi makanan mungkin yang terlalu hitam atau apa? Biasanya kan ada tuh Dok yang fesesnya keluar sesuai warna yang kita makan gitu ya Dok. Nah, itu juga bisa dikatakan memiliki gangguan hati atau bagaimana? Silahkan dokter.
Oke, jadi jawab pertanyaannya kalau masalah feses hitam. Jadi itu namanya feses berwarna hitam itu kalau di medis kita namanya melena ya. Jadi dia itu merupakan biasanya kalau warnanya hitam itu biasanya tuh karena ada perdarahan di saluran cerna. Nah, perdarahan di saluran cerna itu bisa banyak. Jadi kan saluran pencernaan kita itu mulai dari mulut sampai ke lambung, ke usus, semua itu hati pun juga saluran cerna. Jadi biasanya itu mengindikasikan adanya perdarahan di saluran cerna kita. Nah, untuk tahu tempatnya di mana itu biasanya harus melakukan yang namanya endoskopi. Nah, endoskopi yang dimasukin kamera dari atas atau enggak kolonoskopi yang dimasukin dari anus. Nah, biasanya perdarahan saluran cerna ini paling banyak memang disebabkan oleh hati. Jadi kalau misalnya kita ada penyakit gangguan hati, sirosis hati itu biasanya menyebabkan kan ada tekanan di pembuluh darah hati kita itu menjadi meningkat. Nah, tekanan pembuluh darah yang ada di hati itu yang bisa nyebabin terjadinya perdarahan gitu. Jadi emang biasanya kalau feses berubah warna menjadi hitam, nggak serta-merta semua pasti ada gangguan hati, tapi salah satunya itu bisa terjadi karena gangguan hati gitu. Oke, dan untuk cara menangani nih dok, ketika kita mengalami fase pertama ya untuk deteksi gitu ada gangguan hati itu bagaimana dok? Biasanya sih pertama kalau misalnya ada gangguan hati pasti pertama yang disaranin sama dokter pertama kan cek darah dulu tadi pemeriksaannya. Jadi ada SGOT, SGPT itu paling khas untuk melihat screening utama apakah ada gangguan di hati apa enggak. Kalau misalnya SGOT, SGPT-nya meningkat, nah biasanya kita akan dirujuk ke dokter penyakit dalam. Jadi nanti bisa USG hati atau enggak mungkin dianjurkan CT scan untuk lihat apakah ada masalah gitu. Oke, baik. Jadi sudah cukup jelas ya dok ya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian kita langsung nih ya masuk untuk pertanyaan yang kedua. Apakah sirosis nih? Sirosis juga nih ya kita pengen tahu nih lebih dalam. Sirosis ini penyakit liver yang berpotensi nggak sih untuk menjadi kanker hati? Nah, jika iya, bagaimana sih dok cara mencegahnya agar tidak masuk ke tahap kanker hati tadi? Dan untuk Bimax Evo ini, apakah bisa membantu masalah sirosis ini? Jika iya, kandungan yang mana dok yang bisa membantu? Gitu. Silakan dok. Oke, jadi kalau sirosis itu memang tadi yang saya jelasin di slide juga ada bahwa dia kalau misalnya sudah sampai di tahap sirosis, itu punya potensi untuk nantinya jadi kanker hati gitu kalau kita nggak maintain dengan baik. Biasanya pasti kalau misalnya kita udah sirosis gitu, dokter akan nganjurin kita untuk pola hidupnya diubah banget, gaya hidupnya diubah banget. Jadi mulai dari makanan, olahraga, semua gaya hidup, alkohol dihindarin, terus jangan banyak minum obat-obatan yang yang nggak sesuai dengan indikasi karena itu kan memperberat kerja hati. Nah, kalau misalnya dari Bimax Evo sendiri, jadi Bimax Evo itu kan memang ada kandungannya dari semuanya ya. Jadi dari 8 ingredients dari Bimax Evo sendiri kan memang punya efek yang sangat baik terhadap tubuh. Jadi dia punya antioksidan yang sangat tinggi. Nah, antioksidan yang sangat tinggi itu dia tuh berpotensi berfungsi untuk ngejaga organ kita terhindar dari yang namanya kanker gitu. Tadi kan salah satunya juga udah dijabarin di slide bahwa Korean white ginseng menurut penelitian pun dia punya efek untuk menurunin resiko kanker gitu. Jadi kalau misalnya kita minum Bimax Evo secara rutin pun pasti akan secara nggak langsung akan menjaga liver kita, jaga diri kita dari kanker sih. Terutama buat yang pasien yang sirosis ya. Jadi paling enggak kita bisa menjaga jangan sampai sirosis itu berubah jadi kanker gitu. Nah dok, pertanyaan selanjutnya juga nih ya dok, diabetes itu kan juga sama ya, mempunyai potensi untuk memiliki penyakit hati tadi ya? Iya. Karena ada penimbunan lemak gitu dok. Apakah kolesterol juga salah satu penyakit gitu ya dok yang bisa memicu terjadinya sirosis tadi? Iya, tadi kan udah dijelasin. Jadi kalau misalnya orang dengan yang kolesterol tinggi atau misalkan trigliseridnya tinggi di dalam darah, nah itu
bisa beresiko terjadinya fatty liver kan. Nah, apalagi biasanya orang-orang yang kolesterolnya tinggi atau misalnya trigliserida tinggi itu berkaitan erat sama obesitas ya, biasanya berat badannya berlebih. Nah, itu makanya berkaitan erat sama terjadinya fatty liver. Nah, fatty liver itu kalau yang nggak ditangani dari sejak awal, kalau masih stage awal nggak buru-buru diubah gaya hidupnya, nah itu bisa beresiko nantinya terjadinya sirosis. Oke, baik. Nah, Dok, ini pertanyaan ketiga nih ya. Sudah menderita nih ya penyakit liver dan sudah usia lanjut gitu. Nah, baiknya konsumsi Bimax Evo ini bagaimana, Dok, gitu agar mendapatkan hasil yang maksimal, tapi mengingatkan sudah memiliki usia ya, Dok, gitu. Karena kan kita lihat Bimax Evo ini kita udah tahu semua ada fase healing prosesnya gitu. Bagaimana untuk penderita sakit liver ini bisa mengkonsumsi Bimax Evo untuk menghindari fase healing prosesnya, maksudnya mengurangi gitu, membantu mengurangi fase healing prosesnya. Silakan, Dok. Mungkin kalau misalnya orang yang baru mau coba pertama kali, apalagi udah usia lanjut ya, supaya nggak healing prosesnya mungkin kaget. Jadi mungkin bisa coba dulu minum setiap hari, tapi setengah sachet dulu. Dicoba dulu selama seminggu, gimana responnya selama 1 minggu minum setengah sachet. Kalau memang sudah bisa adaptasi dengan healing prosesnya, baru nanti mulai pelan-pelan naik ke 1 saset setiap hari, gitu sih paling. Tapi harus tetap rutin konsumsi tiap hari ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsinya bolong-bolong, nanti nggak efektif jadinya. Baik, siap kalau gitu. Jadi untuk yang sudah menderita nih ya penyakit liver gitu ya, bisa dibantu dengan Bimax Evo karena kandungannya juga sangat baik ya, Dok ya, untuk menghindari gitu ya, membantu juga untuk proses pemulihannya gitu ya, Dok. Iya. Ya, oke. 3 pertanyaan tadi sudah terjawab. Ini Dokter Ita ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ameliawati. Benarkah pekerja malam mudah terjangkit penyakit hati? Nah, cara penanganannya jika sudah mengidap penyakit hati itu, maksudnya kalau udah mengidap penyakit hati gitu, itu bagaimana? Nah, cara penanganan juga ketika sudah mengidap penyakit batu empedunya. Silakan. Maaf sebelumnya kalau pertanyaannya tadi kan pekerja malam, mungkin pekerja malam yang berkaitan erat dengan ini ya, maksudnya pekerja malam kan pasti berkaitan erat dengan alkohol biasanya ya kan, dunia malam, terus misalnya hubungan seks bebas. Ya kan? Mungkin juga ini kali ya, Dok. Lebih tepatnya juga ada yang misalnya kalau melaut gitu, nelayan gitu ya, Dok ya. Malam gitu ya. Iya, shift malam. Jadi kan badannya tuh banyak angin tuh biasanya. Nah, mereka mungkin juga bisa jadi minum alkohol gitu ya untuk menghangatkan atau minum sesuatu yang menghangatkan gitu, Dok. Oke, nah kalau misalnya biasanya kalau kayak gitu kan memang kalau tadi saya udah jelasin bahwa alkohol itu kan beresiko tuh kalau misalnya kita mengakibatkan gangguan pada hati. Karena kan alkohol itu bisa menyebabkan alcoholic fatty liver. Nah, terus kalau tadi pertanyaan yang kedua apa, Kak? Untuk yang batu empedu. Kalau misalnya udah ada penyakit. Udah ada sampai penyakit batu empedu. Oh, kalau udah ada sampai penyakit batu empedu. Biasanya sih kalau misalnya batu empedu gitu kita biasanya dianjurkan oleh dokter kalau memang belum perlu operasi itu dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan yang berlemak. Jadi kita ngurangin makanan-makanan berlemak seperti santan, jadi ngurangin santan, ngurangin daging-daging karena empedu itu kan kerjanya untuk proses pencernaan lemak. Kalau misalnya kita sudah ada batu empedu, kita mencegah. Jadi kita kurangin makanan-makanan berlemak supaya kerja empedunya itu nggak semakin berat gitu. Nah, cara selain mengkonsumsi hindari yang berlemak gitu ya, dokter, mungkin ada Bimax Evo juga bisa membantu ya, Dok? Nah, kalau si Bimax Evo sendiri kan tadi juga dia kan memang ada manfaat terhadap penyakit hati yang saya bilang tadi kolestasis. Nah, dia punya antioksidan yang tinggi, jadi dia bisa mencegah juga, nggak memperparah batu empedunya supaya nggak terus-menerus kambuh. Kalau misalkan terus-menerus kambuh kan batu empedunya itu bisa mengakibatkan gangguan gangguan
maksudnya ganggu kehidupan sehari-hari karena kan pasti sakit terus-terusan kan. Setiap kali kita makan sakit, setiap kali kita makan sakit. Nah, dengan ada Bimax Evo dia bisa bantu supaya cegah supaya nggak terus-menerus sakitnya gitu, nggak bertambah parah maksudnya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ita. Jadi, itu adalah cara pencegahannya ya, untuk membantu yang sakit batu empedu ya, atau yang mudah terjangkit penyakit hati gitu ya. Semua terjawab nih ya pada hari ini, sangat luar biasa ya. Pertanyaannya banyak gitu dan sudah terjawab oleh Dokter Ita semuanya. Terima kasih, Dokter Ita. Nah, jadi kepada para partisipan ya, rubah gaya hidup, olahraga yang rajin ya, kemudian jangan konsumsi minuman beralkohol, serta jangan lupa juga konsumsi Bimax Evo setiap hari. Nah, luar biasa sekali ya, kita dapat ilmu baru nih hari ini, bagaimana cara menjaga dan merawat liver Anda agar tetap sehat. Nah, untuk mengakhiri acara kita nih pada hari ini, saya persilahkan lagi kepada Bapak Cahyadi Trisno SE, selaku CEO dan founder TIS untuk memberikan semangat lagi kepada kita. Silakan Bapak Cahyadi. Ya, makasih Bu Fitri ya. Terima kasih juga buat Dokter Ita ya, buat pengetahuannya, penjelasannya sangat luar biasa sekali, pemaparannya sangat detail gitu ya. Dan buat para partisipan yang udah bertanya gitu ya, saya berharap pengetahuan ini, knowledge ini bisa disampaikan secara duplikasi ke bawah gitu ya. Dan saya juga menghimbau ya bagi teman-teman semuanya, para pioner sekali lagi, para pioner gitu ya, Bunda Ida, Bunda Ayu, Pak Rendra gitu ya, Bu Diana, Pak Amin baru muncul nih Pak Amin ya, dicariin dari tadi ya Pak Amin ya, dan kawan-kawan semuanya, Pak Abu dan lain-lain semuanya. Ya, saya himbau, saya harapkan terus belajar dan belajar terus, karena belajar itu nggak pernah ada habisnya, gitu ya. Jadi belajar terus tentang produk, dalami tentang produk, walaupun Anda nggak perlu menjadi dokter, karena udah ada dokternya di sini. Tapi pada saat Anda di lapangan, Anda menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kritis, pada saat di lapangan, Anda menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang asing atau awam, gitu loh. Anda bisa memiliki bekal untuk bisa menjawab dengan baik. Itu fungsinya, gitu. Di samping itu, kita juga memiliki grup-grup gitu ya, grup-grup tim-tim yang terpecah menjadi beberapa bagian yang tentunya disupport langsung oleh manajemen, tentunya oleh medical doctor kita yang sangat luar biasa, ada customer relation kita yang sangat luar biasa, ada head of admin juga yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi manajemen sangat mensupport untuk bisnis kita semuanya bersama-sama, sehingga perusahaan kita bersama-sama TIS boleh semakin berkembang, boleh semakin lebih maju dan lebih maju lagi. Sekali lagi ingat moto kita, gitu ya. Jangan hanya menjadi pengamat sejarah, namun harus menjadi pencetak sejarah, karena TIS akan mencetak sejarah baru dimulai dari Indonesia. A winners never quit, a quitters never win. Gitu ya. Demikian dari saya. Sampai jumpa dalam dalam acara-acara selanjutnya. Terus berjuang, capai impian Anda, karena kalau impian itu nggak dikejar, nggak berusaha, nggak bisa. Ya, impian harus dikejar, impian harus ditebus dengan keringat, harus ditebus dengan kerja keras. Nggak ada prinsip 5D, sekali lagi. Jangan percaya prinsip 5D. 5D itu apa sih? Duduk, diam-diam, dapat duit. Kagak ada kayak begituan ya. Jadi harus kerja nyata, kerja benar-benar kerja. Ya, teman-teman semuanya, kerja keras, akan ada hasilnya buat Anda semuanya. Sukses buat Anda semuanya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada host kita, Bu Fitri. Terima kasih, sangat luar biasa. Tentunya together is success ya, Pak. Together is success ya. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ingatkan juga ya, ayo yang belum follow sosial media kita, yuk sekarang follow ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita, follow dan share juga ya YouTube channel kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Ita yang hari ini sudah luar biasa memberikan ilmunya, sharing ilmunya tentang
kesehatan dan penyakitnya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cahyadi Trisno SS selaku CEO dan founder TIS sudah selalu bergabung dengan kami, dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada Ibu Megawati Wijaya yang sampai selesai mengikuti acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Arsyana yang sudah bertugas hari ini, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengikuti Zoom meeting kita hari ini. Ayo, jangan lupa ya, ajak di hari Selasa, saya ingatkan lagi, 1 Desember 2020 jam 8 malam. Baik, saya Fitri Maliani. Ya, Pak. Silakan. Boleh saya sedikit tambahkan lagi? Silakan, Pak. Ya, jadi teman-teman semuanya, buat grup Saffron terutama ya, dan grup-grup yang lain, jikalau ada di acara ini, bulan Desember gitu ya, Desember pertengahan, kita akan mulai masuk dalam acara offline, tentunya dalam acara training gitu ya, yang akan dibawakan sendiri oleh saya sendiri gitu. Jadi mohon dipersiapkan untuk jenderal Anda yang dipersiapkan untuk fight di lapangan untuk bisa hadir nanti dalam acara offline training, dan juga nanti akan langsung bisa sekalian konsultasi dengan dokter kita nanti. Tapi harus buat janji temu dulu, dibuat listing dulu, nanti kan ada prosedur, akan ada protokol yang akan bisa disampaikan oleh Ibu Fitri sebagai Customer Relation, Head of Customer Relation TIS. Terima kasih. Terima kasih Bapak Cahyadi. Nah, kita juga remind ya untuk para partisipan nih ya, bulan Desember ini kita akan adakan acara offline. Jadi ayo ya, ini ilmu dari pakarnya langsung ya, dari CEO kita yang sudah terbukti ya, sukses di dunia network marketing. Ayo, serta jangan lupa tentunya free ya Pak, konsultasi oleh dokter Ita. Jadi kita bikin listingnya siapa yang mau datang ke kantor kita. Oke, baik. Terima kasih Bapak Cahyadi sudah menambahkan. Saya Fitri Maliani, saya izin pamit undur diri sampai jumpa hari Jumat ya. Kita adakan T-Star juga ya. Nah, kemudian hari Selasa minggu depan. Terima kasih. Together is success. Bye. Selamat malam. Malam.